Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 30 Agustus 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama. Pesawat Batik Air ID 6897 tujuan Banda Aceh, Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat jenis Airbus 330-300 registrasi PKLEL mengangkut penumpang lebih dari 200 orang. Informasinya Bupati Aceh Barat, Ramli MS dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen Karnip Warsito berada di dalam pesawat itu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Indra Sipahutar, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Indra. Halo Dea. Ya, rekan Indra, bisa Anda informasikan, ini apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak Batik Air terkait kejadian pesawat yang mendarat darurat ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, terima kasih Dea. Dapat saya informasikan bahwasanya kemarin pesawat Batik Air ID 6897 yang berangkat dari Banda Aceh ke Jakarta menuju Jakarta, maksud saya, mengalami masalah dan harus mendarat di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Pesawat ini sendiri sebelum berangkat sebenarnya sudah diperiksa kondisinya dan berangkat tepat pada, maksud saya berangkat pada pukul 10.45 dari Aceh dan diperkirakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 12.50. Namun setelah 1 jam penerbangan, tepatnya pada pukul 11.49, pilot itu memaksakan untuk mendarat darurat di Bandara Kuala Namu. Berdasarkan keterangan dari Humas Lion Group, Danang Mandala Prihantoro, yang saya dapatkan, bahwasanya ada indikator pada kokpit yang menunjukkan komponen pada salah satu mesin pesawat perlu dilakukan pengecekan atau pemeriksaan sehingga dilakukan pendaratan darurat. Iya, rekan Indra, bisa Anda rincikan jumlah penumpang dan awak itu tadi, dan lalu setelah mendarat darurat ini bagaimana nasib para penumpangnya? Ya, untuk jumlah penumpang sendiri total keseluruhan ada sekitar 261 penumpang, termasuk juga tambahan ada 10 awak, dan seluruh penumpang kemarin sudah diberangkatkan dengan 2 pesawat yang berbeda. Artinya pesawat pihak Lion Group sendiri menyediakan pesawat pengganti. Penumpang dibagi 2. Yang pertama ada Batik Air ID 6881 dan kemudian Lion Air JT301. Jadi setelah pesawat mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, penumpang sendiri sempat diturunkan dan diarahkan ke ruang tunggu. Namun sekira pukul 15.30 seluruh penumpang itu sudah diberangkatkan kembali ke Jakarta. Oke, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, bagaimana keterangan dari pihak terkait dengan kondisi pesawat saat ini? Ya, informasi yang saya himpun sampai saat ini, pesawat pesawat Batik Air ID 6897 yang kemarin sempat mendarat darurat masih terparkir di Bandara Kuala Namu pada saat ini dan masih dalam perbaikan. Jadi pihak Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu berdasarkan keterangan Airport Duty Manager Bapak Mira Ginting, beliau memastikan bahwasanya seluruh penumpang keseluruhannya itu berangkat kemarin dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Terima kasih Dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Medan, Indra Sipahutar, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. AS, seorang pria asal Solo, diamankan kepolisian lantaran diduga melakukan pemerasan kepada 3 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Solo. Bahkan mantan ajudan Presiden Jokowi saat masih menjabat wali kota Solo dahulu, berinisial HW, juga menjadi korban pemerasan. Operasi pengejaran untuk menangkap pelaku ini dipimpin langsung oleh Kasubdit Jatanras Polda Jateng AKBP Agus Puryadi. Selain menangkap pelaku, tim Jatanras juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Solo, Christine Intan, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Christine. Halo rekan Dea. Iya,
Christine, bisa Anda jelaskan lebih detailnya mengenai bagaimana kronologi penangkapan pelaku diduga melakukan pemerasan terhadap beberapa pejabat ini? Baik ya, terkait dengan penangkapan AS yang ada di Kota Solo, dan memang untuk penangkapan dilakukan pada kemarin, tanggal 29 Agustus 2021 pada siang hari. Dalam penangkapan itu dari pihak Kapolda Kasubdit Jatara Polda Jateng AKP Agus Priyadi langsung memimpin pengejaran pelaku, dan diketahui pelaku adalah residivis dari kasus yang sama. Awalnya ada laporan dari Polres Surakarta pada Jumat 27 Agustus 2021 dari pejabat Pemkot Solo yang mengaku adanya dugaan pemerasan dari AS ini sendiri. Setelah dilakukannya pelaporan itu dari pihak Satreskrim Polres Surakarta dan juga Polda Jateng langsung melakukan penelusuran dari pelaku AS ini, dan dalam 2 hari pengejaran pihak dari pelaku yang diduga pelaku juga AS ditangkap di kamar kosnya dalam keadaan pasrah, dan dalam kosnya yang beralamat di belakang di kawasan Jebres Kota Solo. Dea. Oke, lalu bagaimana dengan status pelaku saat ini? Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka, Christine? Baik, untuk penetapan tersangka dari pihak AS ini sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut, akan tetapi dari Polda Jateng sudah melakukan penelusuran dan juga penangkapan dan interogasi di Polres Surakarta, dan saat ini dari pelaku ini sendiri sudah dilakukan, begitu ya. Ya, lalu apa modus yang digunakan pelaku ini dalam melakukan pemerasan bahkan kepada pejabat di pemerintahan Kota Solo? Baik, untuk modus dari AS sendiri dari Direskrim Polda Jateng Kombespol Duhyandi Rahadiapura mengatakan bahwa modus pelaku saat melakukan pemerasan dengan mengaku sebagai orang dekat dari Bapak E Kucang Sawit, yaitu dari kode dari Bapak E Kucang Sawit ini yang diduga saat ini sosoknya adalah mantan wali kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, sehingga para pejabat itu merasa menjadi target dari korban itu sendiri dengan kode itu sendiri. Dan dari keterangannya juga dari pejabat Pemkot Kota Solo yang berinisial KS, TS, dan HW ini nominal pemerasan juga bervariasi, Dea. Oke, lalu bagaimana untuk proses hukum bagi pelaku ke depannya? Baik, terkait dengan penangkapan AS yang mengakibatkan 3 korban, yaitu dari pejabat Pemkot yang total kerugian mencapai 62 juta ini, dari pelaku langsung akan dilakukan penjerat hukum, yaitu pasal 368 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun, Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Solo, Christine Intan, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Irjen Pol Eko Indra Heri dikabarkan resmi diganti dari jabatannya sebagai Kapolda Sumsel per Rabu 25 Agustus. Pergantian ini resmi tertuang dalam TR Kapolri tertanggal 25 Agustus 2021. Adapun Jenderal Bintang 2 ini akan menempati posisi sebagai Koor Sahli Kapolri. Dimutasinya jenderal asal Sumsel tersebut diduga lantaran kasus dana hibah senilai 2 triliun rupiah dari Herianti Akiditio untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Sriwijaya Post, Odi Arya Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Odi. Halo Dea. Iya, rekan Odi, apakah benar Kapolda Sumsel? Halo Dea. Iya. Odi bisa mendengar saya? Ya, bisa Dea. Ya, rekan Odi, apakah benar Halo. Kapolda Sumsel ini resmi dimutasi sesuai TR Kapolri? Ya, benar Dea. Jadi per tanggal 25 Agustus 2021 kemarin tepatnya sudah keluar TR dari Kapolri mengenai perpindahannya dari Irjen Pol Eko Indra Heri sebagai Kapolda Sumsel dan digantikan oleh Irjen Pol Tommy Dea. Iya, oke. Lalu apakah benar juga dimutasinya Irjen Eko ini ada kaitannya dengan sumbangan diduga prank 2 triliun rupiah dari keluarga mendiang Akiditio? Baik Dea,
Bisa diduga demikian ya, karena tepat sebulan kasus bergulirnya maksud kami diduga bodong bansos dana hibah dari keluarga Akiditio. Tepat keluar TR dari TR Kapolri terkait perpindahannya Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri. Ya. Ya, lalu terkait dengan dana hibah yang diduga bodong ini, bagaimana dengan kelanjutan kasusnya yang terkini? Baik deh. Meski saat ini Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri dimutasi ke Mabes Polri maksud kami deh, namun kasusnya masih tetap berjalan deh. Hingga saat ini para petugas kepolisian masih tetap berjaga di kediaman Herianti Agiditio selama 24 jam. Jadi saudari Herianti ini masih tetap diawasi oleh petugas dari Jatanras Polda Sumatera Selatan deh. Oke, lalu bisa Anda ceritakan saat dulu menjabat sebagai Kapolda Sumsel ini, apa saja keberhasilan dari Irjen Pol Eko Indra selama menjabat? Baik dah, Irjen Pol Eko Indra Heri sendiri dikenal sebagai sosok Jenderal Bintang 2 yang sangat kompeten atau sangat tangguh dalam memerantas narkoba deh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang dermawan yang sering datang atau mendatangi masyarakat yang terkena musibah, apalagi di saat ini sering terjadi wabah COVID-19, beliau sering mendatangi warga yang sedang melakukan isoman ya. Jadi banyak sekali warga Sumsel yang merasa kehilangan Jenderal Bintang 2 yang merupakan putra asli daerah Sumatera Selatan ini dia. Baik, terima kasih rekan wartawan Odi Arya Saputra untuk laporannya dari Sumatera Selatan. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Kembali di live update Tribuners, kita menuju ke DKI Jakarta. Jumlah sekolah di wilayah DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas hari pertama di hari ini, Senin 30 Agustus. Sesuai petunjuk teknis, pembelajaran tatap muka di ruang kelas sekolah hanya diisi dengan 50% siswa. Seperti halnya di SMP Islamiyah Yasmin Jakarta Timur, juga mulai melaksanakan PTM terbatas. Hari pertama PTM ini pun dimulai dengan sosialisasi, pengenalan lingkungan sekolah, dan penanaman disiplin protokol kesehatan.
Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Warta Kota, Miftahul Munir, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Munir. Halo rekan Dea. Iya, bisa Anda informasikan apa saja ini syarat agar siswa bisa mengikuti PTM di DKI Jakarta? Oke, untuk syarat agar siswa bisa mengikuti PTM di SMP Islamiyah Yasmin ini, yaitu pertama harus ada persetujuan dari orang tua. Kedua, siswa harus sudah melakukan vaksinasi minimal 1 kali. Kemudian yang ketiga adalah guru juga harus sudah tervaksinasi COVID-19. Sehingga PTM atau kegiatan belajar mengajar tatap muka itu bisa berlangsung di ruang kelas. Demikian rekan Dea. Oke, karena hanya diizinkan sejumlah 50% siswa saja ya, berapa jumlah pastinya yang mengikuti PTM hari pertama di SMP Islamiyah Yasmin ini, dan juga bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan di sana? Munir. Untuk hari ini ada 34 siswa, karena yang belajar tatap muka itu hanya kelas 1 SMP saja, sehingga jumlah siswa 34 dibagi menjadi 2 kelas, yaitu satu kelasnya terisi oleh 17 siswa, sehingga jaga jarak pun atau penerapan protokol kesehatan pun di sana cukup ketat, karena dari depan sekolah pihak sekolah guru-guru juga sudah mengarahkan siswa untuk mencuci tangan, kemudian juga siswa diarahkan mengecek suhu dan menggunakan hand sanitizer, sehingga pihak sekolah sudah sangat memperketat protokol kesehatan guna menghindari atau meminimalisir kekhawatiran para orang tua siswa ketika anaknya belajar di ruang kelas. Demikian rekan Dea. Oke, lalu Munir, berapa lama durasi waktu PTM yang berlangsung di sekolah itu? Untuk durasi PTM di SMP Yasmin ini dari pukul 8 sampai pukul 10, karena siswa memang pertama kali datang harus melakukan kegiatan protokol kesehatan terlebih dahulu. Jadi waktu belajar di sana hanya 2 jam. Demikian rekan Dea. Oke, dan Tribuners, tadi rekan Munir juga sudah mewawancarai Kepala Sekolah SMP Islamiyah Yasmin dengan Ibnu, berikut keterangan lengkapnya. Pelaksanaan PTM itu kan diperbolehkan hadir ke sekolah 50%. Jadi yang kita hadirkan pada hari ini adalah kelas 7, dan kelas 7 itu semuanya berjumlah 34 siswa. Jadi kita masukkan kelas 7 semuanya, kita jadikan 2 ruang. Jadi nanti ada ruang kelas 7 1, kelas 7 1 A dan B gitu. Dalam rangka supaya protokol kesehatan itu tetap terjaga. Karena pada dasarnya hari pertama itu sosialisasi, pengenalan, dan penanaman disiplin itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita semuanya. Untuk hari dan waktunya sendiri Pak, gimana Pak pembagiannya? Untuk pembelajaran PTM tahap 1 ini sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan. Jadi untuk pembelajaran nanti waktunya tidak setiap hari dalam seminggu. Jadi kita laksanakan yaitu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Jadi nanti hari Seninnya anak-anak sesuai dengan jadwal itu belajar tatap muka, dan yang anak-anak tidak hadir sekolah otomatis juga belajar tetap online. Dan nanti untuk hari Selasanya ruangan itu kita bersihkan, kita sterilisasi lah. Jadi supaya bersih, supaya tidak ada mungkin yang ragu-ragu lagi bahwa itu sudah dalam kondisi siap untuk belajar. Nanti Rabunya kita masuk lagi, begitu juga Kamis dan Jumatnya. Untuk syarat PTM ini apa aja Pak yang diterapkan kepada siswa Pak? Sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan, yang pertama semua Bapak Ibu gurunya sudah tervaksin dan dinyatakan sehat oleh dokter. Sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau mulai melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Meski baru melakukan simulasi pelaksanaan PTM, namun pelajar di Kabupaten Pelalawan ini mengaku senang bisa kembali ke sekolah.
Pasalnya mereka mengaku jenuh belajar secara daring dan siap mengikuti protokol kesehatan COVID-19 saat belajar terbatas mulai diterapkan. Terkait pelaksanaan PTM ini, Bupati Pelalawan pun Sukri memantau kelengkapan prokes di salah satu sekolah yakni SMPN 1. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Johannes. Ya, Dea. Iya, bagaimana jalannya simulasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Pelalawan sendiri, rekan Johannes? Baik, Dea. Simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Pelalawan telah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejak pekan lalu. Namun hari ini dilakukan hanya untuk simulasi di beberapa sekolah yang ditunjuk Disdik di beberapa kecamatan, termasuk di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Disdik beserta Satgas COVID-19 yang diketuai oleh Bupati Pelalawan, Haji Zukri, telah melakukan peninjauan di SMP Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Berdasarkan penglihatan peninjauan daripada Satgas, prokes yang dijalankan di sekolah-sekolah yang akan dibuka sudah lancar dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Hal ini sesuai dengan penerapan PPKM level 3 di Kabupaten Pelalawan. Demikian, Dea. Iya, berdasarkan informasi yang Anda himpun, rekan Johannes, apa saja ini syarat yang paling ditekankan oleh Ketua Satgas untuk penerapan PTM di sekolah-sekolah nantinya? Baik, yang paling ditekankan oleh Bupati Pelalawan sebagai Ketua Satgas yaitu penggunaan masker. Siswa bisa ditegur ketika tidak menggunakan masker, dan siswa juga bisa mengingatkan guru-guru ataupun pihak sekolah yang tidak menggunakan masker di lingkungan sekolah. Selain itu, orang tua juga ditekankan untuk mengontrol penggunaan masker dan protokol kesehatan bagi peserta didik sejak berangkat dari rumah sampai ke sekolah, dan setelah pulangnya harus langsung dijemput agar tidak menimbulkan keramaian maupun kerumunan. Demikian, Dea. Iya, lalu ini Bupati Pelalawan juga sempat melakukan peninjauan di sekolah yang melakukan simulasi ini ya. Apa pesannya untuk para siswa dan guru di sana? Baik, Bapak Bupati menyarankan, memesan agar pembelajaran tatap muka ini tetap berjalan dengan baik, sesuai dengan anjuran dari pemerintah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan, karena sudah hampir 6 bulan lebih siswa menjalani belajar secara daring sejak bulan Februari lalu, dan berharap pembelajaran tatap muka terbatas ini berjalan dengan baik dan tidak ada kendala ataupun tidak ada kasus yang ditemukan di sekolah-sekolah. Demikian, Dea. Iya, rekan Johannes, berdasarkan pantauan Anda tadi di sekolah tersebut, bagaimana sambutan siswa ini saat sudah bisa masuk ke sekolah lagi? Baik, pantauan kami tadi ketika melakukan peninjauan, siswa diperagakan sejak masuk dari pintu gerbang, kemudian melakukan pengukuran suhu tubuh dan diarahkan untuk mencuci tangan di wadah pencuci tangan dan masuk ke kelas dengan kursi yang diatur dengan sedemikian rupa dengan maksimal sebanyak 50%. Para siswa tampak sumingrah, tampak bahagia ketika memasuki gedung sekolah yang selama ini hanya melihat teman-temannya dari layar monitor handphone atau komputer. Demikian, Dewa. Baik. Tribuners, tadi rekan Johannes juga sudah melakukan wawancara bersama Bupati Pelalawan, Haji Zukri. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Kita bagaimana, Pak Bupati? Hasil pantauan kita alhamdulillah semua peralatan yang dibutuhkan untuk prokesnya tersedia, jaga jaraknya juga teratur. Jadi alhamdulillah insya Allah tatap muka terbatasnya bisa dilaksanakan dan dimulai. Jadi langkah ke depan apakah sudah dibuka sekolah semua ini, Pak Bupati? Sudah dibuka, semua sekolah sudah dibuka. Jadi tetap muka terbatas tetap kita buka. Himbauan kita kepada pihak sekolah, Pak Bupati? Ya, himbauan kita ya tetap prosedur prokesnya benar-benar harus ketat prosedur prokesnya, dan jangan sampai yang peralatannya tidak siap. Tapi alhamdulillah seluruh sekolah sudah siap. Karena memang peralatan ini juga sudah ada dari sebelum-sebelumnya, jadi tinggal digunakan saja. Sekolah juga harus mengedukasi anak-anak terus supaya pakai masker, orang tua juga pakai masker, sampai proses masuk ke sekolah pun diantar pakai misalnya naik angkot atau naik becak, benar-benar juga harus proses. Nggak boleh lagi misalnya becak muatnya 5 orang, itu nggak boleh lagi. Atau mungkin kompleknya juga begitu angkotnya. Prokesnya juga tetap terjaga mulai dari rumah sampai pulang ke rumah.
Tribuners, setelah tadi di DKI Jakarta dan juga di Kabupaten Pelalawan, pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas tingkat sekolah dasar juga mulai dilakukan di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Hiruk-pikuk kesibukan pun tampak, satu di antaranya di SD Negeri 51, Kota Pangkal Pinang. Hari ini, Senin 30 Agustus, merupakan minggu kedua pembelajaran tatap muka terbatas di sana. PTM terbatas ini merupakan momen di mana peserta didik yang saat ini merindukan sekolah dapat kembali merasakan bangku sekolah dan bertemu teman-temannya. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Andini Dwi Hasanah, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Andin. Halo Dea. Iya, rekan Andin, berdasarkan pantauan Anda tadi bisa Anda gambarkan seperti apa suasana PTM terbatas di tingkat SD di Pangkal Pinang? Oke, sama seperti daerah sebelumnya, di Kota Pangkal Pinang juga sudah menggelar tatap muka terbatas yang dilaksanakan mulai hari ini. Sebetulnya sudah minggu kemarin dilaksanakan, dan ini minggu kedua dilaksanakan di SD Negeri 51 ini, Dea. Sebetulnya semester lalu pemerintah Kota Pangkal Pinang juga telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Hanya saja kemarin Kota Pangkal Pinang masuk ke dalam PPKM level 3, jadi terpaksa untuk sementara pembelajaran tatap muka dihentikan lagi. Dan baru minggu lalu pembelajaran tatap muka ini baru dilaksanakan kembali, Dea. Dan terlihat betul pihak sekolah dan dinas pendidikan sudah sangat siap menyambut pembelajaran tatap muka terbatas ini. Terlihat ketika sebelum memasuki sekolah, para peserta didik, siswa-siswi diwajibkan untuk ukur suhu tubuh dulu sebelum masuk gerbang sekolah. Terus diwajibkan untuk cuci tangan baru masuki ruang kelas. Dan untuk jam pulang sekolah juga sudah ditentukan, dan para orang tua diminta untuk menjemput anaknya tepat waktu agar tidak menimbulkan kerumunan di sekolah. Demikian. Oke, sejauh ini sudah berapa persen PTM dilaksanakan di Kota Pangkal Pinang, Andin? Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang, Edi Supriyadi, dari total SD SMP di Kota Pangkal Pinang sudah hampir 95% ya sekolah di Pangkal Pinang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Baik, lalu bagaimana respons para siswa-siswi ini dan juga guru saat kembali melakukan pembelajaran tatap muka? Wah, para pelajar, siswa-siswi tentu menyambut dengan antusias. Bahkan ada yang kelas 2, saat ini duduk kelas 2, berarti pas dia masuk kemarin tahun lalu itu kelas 1 SD, dan belum bertemu sama sekali dengan teman-temannya dia. Jadi ketika bertemu langsung dengan teman-temannya, bertemu langsung dengan guru-gurunya, tentu mereka sangat bahagia, sangat senang menyambut pembelajaran tatap muka ini. Bahkan saya sempat bertanya, teman di sebelahnya baru 2 minggu sekolah, belum kenal gitu loh dengan teman satu kelasnya gitu loh, saking selama 2 tahun ini mereka tidak saling bertemu gitu loh, walaupun sudah masuk dalam satu sekolah gitu. Sebagai informasi lagi deh ya, sekolah ini dilaksanakan dari pukul 7.30 sampai dengan 10.30 untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6. Untuk kelas 1 dan kelas 2 dilaksanakan hanya sampai dengan pukul 10 saja. Jadi sangat terbatas. Jadi kalau misalkan hari ini masuk, besoknya dilanjutkan dengan pembelajaran daring. Tidak semuanya satu kelas masuk, tapi dibagi 2 jadi 14. Demikian deh ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Bangka Pos Andini Dwi Hasanah untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Jangan kemana-mana Tribuners, kami akan kembali seusai jeda berikut dengan kabar menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strategi? Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju ke Sulawesi Utara, Tribuners. Sekolah di Kota Bitung mulai bersiap menjelang pembukaan sekolah tatap muka terbatas. Seperti yang dilakukan di SMAN 1 Bitung, ratusan siswa-siswi pun menjalani pemeriksaan swab antigen. Proses vaksin dan proses ini juga dilaksanakan di Aula SMAN 1 Bitung, Kelurahan Girian Waru, Kecamatan Girian, Kota Bitung pada hari ini, Senin 30 Agustus 2021. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Christian Wayangkere, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Christian. Selamat siang rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, bisa Anda informasikan bagaimana ini persiapan di Kota Bitung, Sulawesi Utara menjelang pemberlakuan pembukaan sekolah tatap muka ini di tengah pandemi COVID-19? Rekan Christian. Baik, terima kasih rekan Dea. Menjelang pelaksanaan atau dibuka kembalinya tatap muka terbatas untuk para pelajar baik di tingkat SD, SMP, dan SMK sederajat di Kota Bitung, Sulawesi Utara, sejumlah sekolah nampak sudah melakukan persiapan-persiapan. Satu di antaranya persiapan yang dilakukan adalah swab antigen untuk peserta didik, guru, serta pegawai tata usaha yang ada di sekolah. Seperti terpantau tadi di SMA Negeri 1 sudah melakukannya dan beberapa sekolah lainnya. Jadi untuk di Kota Bitung, total ada 105 sekolah dasar, 37 sekolah SMP, dan ada 14 sekolah SMA, SMK. Kemudian ada sekitar beberapa sekolah SMA lainnya juga untuk menyatakan sudah siap dalam rangka pembukaan tatap muka terbatas ini. Rekan Dea. Oke, lalu berdasarkan pantauan Anda tadi, berapa banyak siswa yang mengikuti swab test ini untuk nantinya akan menjalani pembelajaran tatap muka, Christian? Untuk di SMA Negeri 1 Bitung, seperti pantauan kami di lapangan tadi, diikuti oleh 460-an siswa, plus 75 guru-guru dan tenaga atau tata usaha yang ada di SMA Negeri 1, di mana pelaksanaan swab antigen tadi dilakukan secara
shift, dibagi menjadi beberapa shift dengan tujuan tidak terjadi kerumunan dan sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan. Rekan Dea. Oke, lalu bagaimana nantinya teknis pelaksanaan pengaturan sekolah untuk melaksanakan proses belajar tatap muka ini? Untuk di SMA Negeri 1 Bitung sendiri, seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, setiap siswa atau siswa kelas 10 yang ada dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok A dan B, di mana mulai hari Rabu nanti jadwal untuk belajar di kelas adalah kelompok A. Kemudian hari Kamis kelompok B, dan begitu seterusnya sampai dengan minggu depan mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat berlangsung sekolah tatap muka terbatas. Kemudian untuk sekolah-sekolah lainnya, untuk SD itu hanya 50% presentasi jumlah siswa yang hadir di kelas dengan durasi waktu 25 menit. Sedangkan untuk SMA dan SMK sederajat menggunakan sistem pola shift. Setiap hari ada beberapa rombongan belajar atau beberapa kelas yang harus masuk, kemudian berganti setiap harinya. Rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Christian juga berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Sekolah SMA N1 Bitung, Syane Buisang. Berikut liputan untuk Anda. 73 guru dan tata usaha itu yang menjadi sasaran pertama ya, tahap awal untuk kegiatan swab antigen. Jadi 460 siswa tambah guru-guru 73 guru dan tata usaha ya. Nah, Cik, kenapa harus sebelum tatap muka harus di swab? Kenapa, Cik? Ya, kenapa harus di swab ya? Agar supaya saya sebagai pimpinan sekolah bisa tahu ya bahwa pada saat sekolah dibuka itu guru maupun siswa itu dalam keadaan sehat ya. Takutnya ketika sekolah dibuka ternyata ada yang tertular, ada yang OTG dan lain-lain, sehingga kami pihak sekolah melaksanakan kerjasama dengan puskesmas setempat untuk melaksanakan kegiatan ini. Oke. Terima kasih. Sebelum saya menjawab teknisnya seperti apa nanti, pertama saya sebagai pimpinan sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bitung ya, Bapak Moritz Mandiri, dan Wakil Wali Kota Bitung, Bapak Hendri Nandar, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Peter, dan dalam hal ini teknis di lapangan adalah Puskesmas Kirian yang sudah boleh memfasilitasi dan memberikan fasilitas untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Bitung. Dan teknisnya di lapangan nanti itu sudah diatur oleh bagian kurikulum dan Satgas Covid SMA 1 Bitung sama dengan pada saat kami membuka sekolah pada bulan Maret sampai dengan Juni. Pertemuannya hanya terbatas, sekolahnya terbatas, pembelajarannya hanya terbatas, dan untuk saat ini hanya dibuka untuk kelas 10 saja. Teknisnya di lapangan nanti untuk kelas 10 akan dibagi 2 kelompok ya. Misalnya kelas 10 IPS 1 dia ada kelompok A dan kelompok D. Sejumlah sekolah di Kabupaten Lampung Utara mulai menyelenggarakan kegiatan belajar pertemuan tatap muka pada hari ini Senin 30 Agustus. Tribun Lampung pun mendatangi satu di antara sekolah yang sudah melakukan PTM, yakni di SMPN 7 Lampung Utara. Sekolah ini pun menerapkan protokol kesehatan bagi setiap siswa maupun guru. Pembelajaran tatap muka sendiri dilaksanakan sesuai edaran Bupati Lampung Utara dengan jumlah siswa yang dibatasi. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Anung Bayu Ardi, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Bayu. Halo rekan Dea, selamat siang. Ya. Berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda informasikan tadi, gambarkan seperti apa jalannya pertemuan pertama ya, yakni doa bersama di SMP Negeri 7 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara ini menyambut pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, rekan Dea dan pemirsa Tribuners di mana saja. Hari ini memang dilakukan pembelajaran tatap muka pertama secara terbatas. Salah satunya pengamatan di SMP Negeri 7 Kota Bumi, Lampung Utara. Sebelum menyelenggarakan pertemuan kegiatan belajar ini, sekolah mengadakan doa bersama. Siswa-siswa berseragam lengkap sesuai dengan sekolahnya, yaitu SMP menggunakan seragam putih biru. Mereka berkumpul di lapangan terbuka untuk
menggelar doa bersama. Doa ini dilakukan oleh siswa, guru, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Tujuan doa ini untuk diberikan keselamatan pada semua pihak, baik sekolah maupun pemerintahan setempat. Rekan Dea. Baik, lalu untuk terkait PTM ini, apakah di seluruh daerah Lampung Utara sudah dibolehkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka ini? Bayu. Ya, rekan Dea, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kepala Dinas setempat, Bapak Mat Soleh, tadi sempat dihubungi bahwa penyelenggaraan kegiatan PTM tatap muka terbatas di Lampung Utara ini sudah berjalan 86% dari jumlah keseluruhan sekolah. Tidak semuanya sudah menggelar pada hari ini. Kemungkinan akan semua menggelarnya pada esok hari. Tetapi semua kecamatan rata-rata sudah menggelar pertemuan tatap muka secara terbatas pada hari ini, rekan ya. Iya. Lalu bagaimana bisa Anda gambarkan antusiasme para pelajar dan guru ini mengikuti pembelajaran tatap muka pada akhirnya, rekan? Ya, rekan Dea, mereka sangat antusias untuk menggelar doa bersama ini. Terbukti bahwa dengan hikmat mereka mengikuti secara tahap demi tahap kegiatan doa bersama ini. Bahkan mereka juga membawa buku Yasin untuk doa bersamanya, serta mendatangkan ustadz yang melakukan ceramah. Siswa juga terlihat sangat hikmat mendengarkan ceramah dari ustadz tersebut, rekan Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Bayu juga sudah melakukan wawancara bersama siswa dari SMP Negeri 7 Kota Bumi dan juga Kepala Sekolah SMP 7 Kota Bumi, Rohmadi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Hari kita belajar tatap muka ya? Iya. Tanggapan kita gimana? Alhamdulillah setelah akhirnya beberapa bulan ini kita pelajaran daring tatap muka, akhirnya pada hari ini kita tatap muka seperti biasanya, walaupun ada kekurangan seperti 50% hanya kuotanya. Senang nggak? Alhamdulillah senang sekali. Apa sih yang selama ini diinginkan ketika pelajaran tatap muka? Apa sih yang diinginkan ketika pelajaran tatap muka? Apakah pengen bertemu guru, bertemu kawan, atau yang lainnya? Bertemu kawan ya, bertemu kawan, dan guru juga kadang suka tidak jelas saat pelajaran daring, setelah tatap muka menjadi lebih jelas pelajarannya. Oh gitu. Ya. Namanya siapa? Panas. Abung. Iya. Nama panjangnya siapa? Abung Faras. Faras Abung. Pas juga sama pertanyaannya, apakah kita senang dengan pelajaran tatap muka ini? Senang dengan pelajaran tatap muka sekarang yang dilakukan? Untuk protokol kesehatannya apa yang sudah dilakukan Adek? Mencuci tangan dan menggunakan hand. Terbebani nggak pakai protokol kesehatan? Bersih lagi. Upaya apa sih yang dilakukan selain prokes agar kita tetap aman dalam Jadi ada pergantian setiap setahun sekali, itu ada pergantian anggota OSIS. Ada siap nggak nanti untuk divaksin? Siap nggak untuk divaksin nanti? Kemampuan dalam hal kepemimpinan, kerjasama dan kita diperbolehkan untuk pelajaran tatap muka, maka dimulai dengan doa bersama supaya sebelum kita lanjutkan kegiatan selanjutnya, tatat dulu, silakan gerakan tangan dan kakinya yang dari tadi lumayan. dan kita bisa Jadi lumayan ya. 100%. Dan kita juga mendoakan pemimpin-pemimpin kita dalam utara supaya sehat walafiat. Hari ini berapa total siswa kita, Pak? 50%. 50%. Siswa yang ada di situ 7, karena kita menjaga prokes bahwa diizinkan oleh Pak Bupati, kita masukkan KBM tatap muka 50%. Hari ini jadi pertama, Pak ya? Ya, hari pertama masuk, maka dimulai dengan doa. Insya Allah dengan doa ini, apa yang kita minta dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita, Pak? Harapannya? Harapannya berharap ya dengan doa ini dijawab oleh Allah sehingga nanti COVID ini hilang, sehingga kita tidak lagi 50%, tapi 100% harapannya ke depannya. Teknisnya pembelajaran tatap muka sendiri seperti apa, Pak? Tatap muka kami kita pakai ini 1 sampai 15 ini sekarang, nanti 16 sampai dengan 30 sekian itu berikutnya. Jadi 50% dari jumlah 32 itu kita ambil 50%, 115
mulai ini besoknya yang berikutnya 16 sampai dengan 32. Untuk pembelajaran sendiri misalnya ada sebelum siswa masuk itu dicuci tangan atau gimana, ada nggak Pak? Tetap protokol kesehatan dari luar kita memang sudah pakai cek suhu, kemudian cuci tangan masing-masing dalam barisan masuk ruang tadi, tetapi di dalam kelas juga itu ada juga cuci tangan, hand sanitizer. Sebenarnya kami merekam juga cek suhu itu udah mulai dari kelas, jadi kita di absen itu langsung bukannya hadir, tetapi 35 derajat, sehingga nanti apabila bertemu dengan 38, maka siswa ini akan masuk ke isolasi dan memanggil orang tua supaya dikoordinasikan ke puskesmas. Untuk tenaga pendidik sendiri Pak, apakah sudah divaksin semua? Untuk tenaga pendidik sudah divaksin. Kita beralih ke Papua, Tribuners. Pemerintah Kota Jayapura bersama Polresta Jayapura Kota dan Kodim 1701 Jayapura menggelar gebiar vaksin. Gebiar vaksinasi massal ini berlangsung di lapangan futsal Papua Trade Center, Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada hari ini, Senin 30 Agustus. Kepada Tribun Papua, Kepala Puskesmas Eli Uyo Rodinda Sihombing mengatakan vaksinasi tersebut menargetkan 200 orang. Selain tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas, gebiar vaksinasi itu juga dibantu oleh Polresta Jayapura Kota dan Kodim 1701 Jayapura. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Aldi. Ya, halo Dea dan juga Tribuners, dapat saya laporkan dari Jayapura, Papua. Pemerintah Kota Jayapura bersama Polresta Jayapura Kota dan Kodim 1701 Jayapura menggelar gebiar vaksin di lapangan futsal Papua Trade Center atau PTC Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada hari ini Senin 30 Agustus 2021. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan hasil wawancara kami bersama Kepala Puskesmas Eli Uyo, Rodinda Sihombing MKes mengatakan vaksinasi tersebut menargetkan 200 orang peserta. Vaksinasi tersebut juga Dea dan Tribuners dapat saya informasikan akan dijadwalkan dalam sepekan ke depan dan nantinya akan dibantu oleh para nakes di 3 puskesmas yang ada di Kota Jayapura, Papua. Dea. Oke, rekan Aldi, apa ini sebenarnya yang menjadi latar belakang digelarnya vaksinasi massal di PTC Entrop Distrik Jayapura Selatan kali ini? Iya, baik Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan sesuai wawancara kami dengan Rodinda Sihombing MKes, memang dikatakan bahwa giat vaksinasi massal yang dilaksanakan di PTC Entrop Distrik Jayapura Selatan ini mengingat 33 hari lagi menjelang Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung Oktober mendatang, sehingga giat vaksinasi digencarkan. Dan Dea dan juga Tribuners diharapkan nantinya pada bulan September sudah dapat mencapai 70 hingga 80% capaian vaksinasi di Kota Jayapura. Dea. Oke, rekan Aldi, apakah gebiar vaksinasi ini terbuka untuk umum dan apakah juga ada kriteria khusus bagi calon penerima vaksin di sana? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, berdasarkan informasi yang kami peroleh, gebiar vaksinasi yang diinisiasi oleh Pemkot Jayapura, Polresta Jayapura Kota dan Kodim 1701 Jayapura ialah bersifat untuk masyarakat umum, tidak hanya terbatas bagi warga di distrik Jayapura Selatan saja. Vaksinasi yang digiatkan ini juga menyasar penerima vaksin usia 12 tahun hingga lansia, bahkan ibu hamil dan menyusui juga dapat divaksin di sini. Untuk jenis vaksin yang diedarkan sendiri di kawasan PTC Entrop ini ialah vaksin asal Cina, yakni Sinovac. Oke, berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi vaksinasi, bagaimana bisa Anda gambarkan antusias masyarakat yang datang untuk mengikuti gebiar vaksinasi di PTC Entrop ini? Ya, baik Dea dan juga Tribuners, dapat saya informasikan berdasarkan pantauan kami di lapangan sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Timur pagi tadi, antusias masyarakat untuk mengikuti giat vaksinasi di kawasan PTC Entrop Distrik Jayapura Selatan terlihat animo yang tinggi untuk mendapatkan vaksin, sebab terpantau masyarakat sudah berbondong-bondong ke lokasi vaksin untuk mengantri dari pukul 9.00 waktu Indonesia Timur pagi tadi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Timur sore ini tentunya. Dea, kembali ke Anda. Baik, Tribuners, tadi rekan Aldi juga berhasil mewawancarai Rodinda Sihombing MKes selaku Kepala Puskesmas dan juga pihak dari Entrop Jayapura Selatan, Eli Uyo. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saya Kepala Puskesmas Eli Uyo, Rodinda Sihombing. Kami sekarang gebiar vaksin di PTC atas kerjasama dengan Kapolri dan Ramil
Target kami hari ini sekitar untuk khusus puskesmas 150 orang. 50 orang. Vaksin kami masih tetap pakai vaksin Sinovac, Bio Farma. Targetnya berapa orang, Bu? 150. 150 orang. Kemudian kedepannya mungkin rencana kedepannya apakah tetap di sini ada berlangsung terus atau? Jadi kita di Japsel ada 3 puskesmas karena sudah ada tim dari Bayangkara dan Kapolri dari Polri. Jadi kami membagi tim. Puskesmas Hamadi nanti hari Selasa sama hari Rabu. Mereka 2 hari, jadi kami 2 hari di sini, Hamadi 2 hari, Puskesmas Tawano 2 hari, sampai hari Sabtu. Nah, ini Pak terbuka untuk masyarakat umum kah atau memang hanya terbatas kelurahan sini? Semua kami layani masyarakat umum dari usia 12 tahun sampai lansia, menyusui dan ibu hamil. Hari ini kami melayani. Oke, baik. Mungkin himbauan untuk masyarakat yang mungkin belum vaksin. Himbauan untuk masyarakat, saya mohon untuk partisipasinya. Kalau benar-benar sehat datang vaksin, jangan karena mau berangkat untuk vaksin, tetapi mau sehat untuk menjaga imunitas di Papua. Karena kita mau PON ya, jadi mau PON, mari masyarakat seluruh Papua, Jayapura, terutama kota Jayapura, di Japsel, distrik Japsel, kami mau mengimbau untuk hadir selama 1 minggu, dari hari Senin sampai hari Sabtu, mulai jam 9 sampai jam 3 sore, kami siap melayani di tempat ini. Mari bersama-sama untuk kita sukseskan PON di Papua supaya kita bisa bebas masker. Kalau sudah 80% divaksin, kita nanti sudah bebas ini. Mungkin itu saja, Pak. Kabar gembira Tribuners, selain vaksin COVID-19 maksud kami buatan Sinovac, masyarakat umum di Sumatera Selatan kini bisa mendapatkan vaksin jenis Moderna. Namun hanya masyarakat umum dengan syarat tertentu saja yang bisa mendapatkan layanan suntik vaksin COVID-19 buatan Moderna ini. Layanan vaksinasi Moderna, satu di antaranya bisa didapatkan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Sumsel, Linda Trisnawati yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Linda. Ya, halo Dea. Iya, rekan Linda, berdasarkan informasi yang Anda himpun, sejak kapan ini vaksin jenis Moderna bisa dibuka untuk umum di Sumatera Selatan? Ya Dea, sebanyak 1.200 dosis vaksin Moderna disediakan untuk masyarakat umum oleh RSMH Palembang. Untuk pelaksanaan vaksinnya sendiri dibagi dalam 3 hari, dimulai dari hari Jumat, Senin, hingga Selasa mendatang. Nah, untuk vaksin hari Jumat itu dibagi sebanyak 300 orang, sedang untuk Senin 500 orang, dan Selasa 218 orang. Sisanya untuk para nakes. Begitu deh ya. Baik, lalu bisa Anda gambarkan bagaimana antusias masyarakat di sana yang ingin melakukan vaksin dengan jenis Moderna ini? Ya, dengan adanya vaksin Moderna untuk masyarakat umum, tentu masyarakat sangat antusias sebab masih banyak masyarakat di Sumsel, terutama kota Palembang, yang belum mendapatkan vaksin. Nah, bahkan saat dibukanya pendaftaran untuk vaksin Moderna ini, tidak lama dibuka langsung full. Jadi saat ini pelaksanaannya tinggal melakukan vaksinasi saja dan sudah tidak menerima lagi karena sudah full. Begitu deh. Baik, rekan Linda, bisa Anda informasikan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan vaksin jenis Moderna ini di Sumatera Selatan? Ya, untuk mendapatkan vaksin Moderna ini caranya cukup mudah, bisa langsung di website RSMH Palembang, yaitu dengan http://app.rsmh.co.id /vaksin dan /. Nah, untuk pelaksanaan vaksin di Geraha Eksekutif RSMH Palembang ini mulai pukul 8 hingga pukul 3 sore hari. Nah, ini syaratnya cukup mudah sih, hanya KTP dan usianya sudah 18 tahun ke atas. Begitu deh. Baik, Tribuners, tadi rekan Linda juga sudah melakukan wawancara bersama Suhaimi selaku Humas RSMH Palembang dan juga salah seorang warga Palembang yang divaksin jenis Moderna. Yosef, berikut keterangannya untuk Anda. Saya pertama belum pernah vaksin, Mbak. Jadi ya kebetulan aja mungkin kan yang Moderna itu. Itu aja. Insya Allah siap karena penting tuh, Mbak. Vaksin itu kan. Vaksinasi Moderna ini sudah kita laksanakan untuk umum ya. Mulai hari Jumat. Terus hari ini Senin dan Selasa 3 hari.
Jadi jumlahnya 1.218. Jadi hari Jumat sudah kita vaksin 500 vaksin. Hari ini Senin 500 vaksin dan besok 280. Minat masyarakat umum untuk vaksin ini sudah sangat tinggi. Jadi banyak yang daftar juga tidak kebagian. Memang kita stoknya terbatas. Jadi kita akan tetap bila ada pilihan lagi tetap akan kita informasikan untuk mendapatkan vaksin. Komplotan pencuri motor di Aceh Tamiang dihakimi massa, 1 tewas dan 3 lainnya dikabarkan kritis. Selengkapnya selesai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan. Masih di live update, kita menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. Sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diterapkan di Kabupaten Tanah Laut, pada pekan terakhir Juli 2021 lalu, semua objek wisata ditutup sementara. Namun, masih ada saja pengunjung yang datang ke sejumlah tempat wisata di daerah ini. Di antaranya seperti di Pantai Batakan, di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan. Karena itu, tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tala pun melakukan pemantauan untuk mensterilkan lokasi. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Banjarmasin Post, Roy, yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Roy. Halo ya. Rekan Roy, bisa Anda informasikan ini terkait di Kabupaten Tanah Laut sendiri termasuk yang apakah masih menerapkan PPKM level 4 dan hingga kapan berakhirnya? Ya, jadi untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut sekitar 2 minggu yang lalu itu sudah masuk PPKM level 3, kemudian karena kasus COVID masih tinggi dan cenderung melonjak, kemudian sejak tanggal 10 Agustus levelnya dinaikkan menjadi level 4, PPKM level 4, dan ini akan berakhir pada tanggal 6 September mendatang. Demikian. Iya, rekan Roy, berdasarkan informasi yang Anda himpun, bisa Anda informasikan apa saja ini hal-hal khusus yang diatur oleh Pemkab Tala dan juga Satgas COVID-19 di sana selama penerapan PPKM level 4? Ya, jadi terkait penerapan PPKM terutama setelah naik ke level 4, jadi pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama Satgas Penanganan COVID-19 melakukan beberapa langkah khusus, termasuk Bupati Tanah Laut menerbitkan instruksi Bupati nomor 8 tahun 2021. Itu antara lain, yang intinya bahwa semua kegiatan yang berpotensi memunculkan banyak orang, kerumunan, itu ditiadakan, seperti penutupan sementara semua objek wisata selama PPKM level 4 ini masih berlangsung. Demikian juga termasuk ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pengawasan di lapangan begitu.
Oke, lalu bagaimana dengan fakta di lapangan ini selama PPKM level 4? Apakah benar seperti informasi tadi yang sebelumnya didapatkan bahwa masih ada saja pengunjung yang melakukan kegiatannya di objek wisata? Iya, jadi memang di sisi lain, di fakta di lapangan di beberapa tempat objek wisata, terutama objek wisata yang areanya terbuka, dalam arti tidak ada pagar gitu ya. Jadi ketika ada tempat-tempat wisata yang banyak akses, termasuk akses jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikus seperti itu yang bisa diakses sepeda motor, itu memang masih ada di lapangan tuh, masih ada pengunjung yang datang walaupun jumlahnya memang tidak seberapa. Bahkan juga pengunjung yang menggunakan armada roda 4, bahkan juga yang besar seperti bus itu juga pernah masuk. Sehingga informasi itu kemudian sampai ke Satgas, kemudian juga mereka turun ke lapangan untuk melihat langsung apakah itu terjadi, dan kemudian memang pada Sabtu kemarin tim turun, memang didapati di lapangan ternyata memang ada pengunjung di objek wisata yang ditutup seperti di Pantai Batakan Baru. Jadi Pantai Batakan Baru ini kebetulan dikelola oleh Dinas Pariwisata, memang aset pemerintah daerah. Dan memang ini areanya terbuka, tidak ada pagar gitu kan. Kalau seperti di beberapa tempat itu ada objek wisata seperti Pantai Takisung itu memang areanya terpagar. Jadi secara teknis penutupan memang lebih mudah. Nah ini Pantai Batakan Baru ini terbuka sehingga memudahkan orang untuk masuk. Kemudian Sabtu kemarin mereka turun dan mendapati beberapa pengunjung, kemudian mereka melakukan pendekatan, disampaikan bahwa yang masih tutup, kemudian para pengunjung diminta langsung berkemas dan untuk balik kanan. Dan juga ketika hari itu Satgas bergerak di lapangan di jalur utama menuju pantai itu juga mendapati rombongan, katakan bus, kemudian dihentikan di jalan karena memang ditanyai tujuannya mau ke pantai, kemudian disampaikan bahwa masih tutup, kemudian diminta balik kanan. Seperti itu tindakan yang dilakukan. Lalu selain pembatasan di tempat wisata ini, rekan Roy, apakah ada hal pembatasan kegiatan lain di wilayah Talas sendiri? Iya, semua hal-hal atau kegiatan di tengah masyarakat yang berpotensi memunculkan kerumunan banyak orang, memang itu juga ditangani, dicermati oleh pemerintah daerah setempat, di antara lain juga terhadap hajatan atau resepsi, baik itu pernikahan maupun khitanan seperti itu. Jadi itu memang ada diatur khusus, memang ada instruksi bupati yang meniadakan atau melarang kegiatan itu. Walaupun demikian, tapi memang di fakta di lapangan juga kadang-kadang masih ada saja warga yang sembunyi-sembunyi, apakah mereka memang tidak tahu aturan itu ataukah mungkin memang nekat yang tidak tahu, cuman faktanya masih ada. Jadi seperti pada beberapa 2 hari yang lalu juga Satgas kembali turun ketika ada laporan bahwa ada tenda-tenda yang dipasang untuk resepsi pernikahan pada hari Minggu kemarin, kemudian juga pada hari itu Jumat itu kemarin juga ada 2 yang tendanya itu terpaksa dibongkar dan diminta untuk tidak menggelar resepsi perkawinan seperti itu. Baik, Tribuners, tadi rekan Roy juga sudah mewawancarai Kepala Satpol PP dan Damkar Tala, Mukusri, berikut keterangan lengkapnya. Tanah laut dalam rangka penerapan PPKM. Alhamdulillah hari ini kami bersama Satgas PPKM Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan beberapa kegiatan yang diawali pagi tadi. Kita memberikan pendekatan kepada salah satu warga yang hendak melaksanakan resepsi pernikahan yang antaranya besok, tapi kita memberikan pendekatan secara persuasif, berbicara dengan mereka agar kita melaksanakan resepsi pernikahan karena di Tanah Laut ini masih PPKM level 4 sesuai dengan instruksi Bupati nomor 8 tahun 2001 untuk resepsi pernikahan untuk sementara ditiadakan, sehingga kami memberikan informasi kepada mereka dan alhamdulillah pada pagi hari ini mereka mau membongkar tenda yang sudah didirikan, kemudian meja dan kursi juga disimpuni, diangkat kembali ke mobil untuk dikembalikan kepada penyewa. Selanjutnya tadi setelah kegiatan itu kita lanjutkan pemantauan di Pantai Batakan. Seharusnya di musim COVID di PPKM level 4 ini untuk pantai wisata sesuai dengan instruksi Bupati harus ditutup, tapi kenyataannya masih banyak
masyarakat yang berwisata terutama dari luar tanah laut. Ada yang dari Banjarbaru, ada yang dari Banjarmasin yang ingin melaksanakan wisata di Pantai Batangan. Jadi kami dari Satgas Kabupaten mengimbau kepada pengunjung untuk segera membubarkan diri kembali ke daerah masing-masing. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Komplotan pencuri sepeda motor diamuk massa saat beraksi di Dusun Mawar, Kampung Sukamulia, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang. Aksi main hakim sendiri ini menyebabkan 1 di antara pelaku tewas dan 3 lainnya dikabarkan luka berat. Saat tiba di lokasi kejadian, polisi menemukan 3 pelaku tergeletak di tanah dalam kondisi penuh luka. Sementara itu, 1 pelaku yang tewas ditemukan di dalam parit. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Serambi News, Rahmat Wiguna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Rahmat. Halo rekan Dea. Ya, rekan Rahmat, bisa Anda informasikan mengenai hal ini? Korban dan pelaku ini berdomisili di kampung yang sama ataukah juga sempat saling mengenal atau bagaimana? Jadi bisa saya laporkan dari sini ke salah satu pelaku yang berakhir dengan kematian merupakan tetangga korban yang sepeda motornya dicuri pada hari Minggu subuh kemarin. Oke, lalu apa yang memicu korban ini bersama warga lain menganiaya pelaku pencurian dalam hal ini? Halo? Rekan Rahmat bisa mendengar saya? Rekan Dea, Iya, bisa Anda lanjutkan? pencurian bahkan yang menyebabkan korbannya tewas. Pencurian yang dilakukan sekitar tahun 90 itu dilakukan pelaku bersama abang kandungnya. Ketika itu abang kandungnya juga bernasib naas seperti dirinya, dihakimi massa dan berujung dengan kematian. Begitu dia. Oke, lalu bagaimana dengan kondisi 3 pelaku lain yang dikabarkan mengalami luka berat ini? Ketiga pelaku yang mengalami luka berat saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang, dan ruangan yang merawat ketiga pelaku dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Aceh Tamiang. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Serambi News, Rahmat Wiguna melaporkan dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Pengusaha mebel di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mengeluhkan langkanya kontainer untuk pengiriman barang. Hal ini pun membuat pengusaha kesulitan mengirimkan barang pesanan ke alamat tujuan. Selain itu, saat ini biaya pemesanan kontainer juga dikabarkan naik hampir 2 kali lipat. Kelangkaan kontainer ini pun berimbas pada keuangan perusahaan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Jateng, M. Yunan Setiawan, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Yunan. Halo rekan Dea. Iya, rekan Yunan, terkait hal ini, pengusaha mebel di Jepara ini kan tengah mengeluhkan kelangkaan kontainer. Sudah berapa lama memang hal ini terjadi? Kurang lebih awal tahun ini, sekitar 4-6 bulan, para pengusaha mebel ini mulai kesulitan untuk melakukan pemesanan kontainer. Hal itu diungkapkan oleh Agus Himrawan selaku Kepala Bagian Ekspor di CV Armindo Furnitur. Ini berbanding terbalik dengan kondisi saat normal, di mana saat kondisi normal mereka dalam 1 bulan itu bisa memesan 4-5 kontainer. Tapi untuk saat ini, dalam jangka waktu 2 bulan, mereka hanya memesan 1 kontainer. Seperti itu dia. Ya, lalu apa sebenarnya penyebab kelangkaan kontainer ini bisa terjadi sehingga masalah ini juga menyulitkan pengusaha mebel? Narasumber Agus Himrawan selaku dia pelaku usaha di ekspor ini juga masih belum mengetahui penyebab pastinya. Tapi bisa diduga pandemi corona menjadi salah satu pemicunya. Namun berdasarkan keterangan dari Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia, Mas Pur, mengatakan bahwa salah satu hal yang membuat kontainer ini langka, salah satunya karena ada pembatasan di negara tujuan. Jadi ini yang membuat kontainer langka untuk sementara waktu. Gitu dia. Oke, rekan Yunan, tadi juga informasinya kelangkaan kontainer ini membuat tarif harga pemesanan kontainer juga ikut naik. Apakah benar dan juga apa dampak lainnya terkait kelangkaan ini? Oh, tentu saja.
harga kontainer yang kata masih dari keterangan narasumber sama Gus Hermawan, untuk kontainer ukuran 1 kali 40 HQ yang kondisi normal itu harganya 4.800 US dollar, untuk saat ini itu naik menjadi 11.000 dolar. Jadi kenaikan juga hampir 2%. Dan berdasarkan dari data Ketua HIMPI Jepara, Mas Bud, mengatakan bahwa kenaikan harga tarif pemesanan kontainer untuk tujuan Eropa itu sudah mencapai kenaikannya itu 900 sampai 1.100%. Dan ini berdampak pada keuangan perusahaan, di mana pelunasan pembayaran pemesanan ini berlangsung ketika barang pesanan ini sudah sampai di tujuan. Nah, ketika barang tujuan ini tidak sampai di tempat tujuan, pelunasan itu belum terbayarkan, sehingga ini yang membuat perusahaan ini kelimpungan untuk mengatur keuangan. Begitu dia. Oke, lalu bagaimana cara para pengusaha mebel ini menghadapi kesulitan memesan kontainer ini, Yunan? Kata Agus Hermawan, mereka terus menjalin komunikasi dengan pembeli atau buyer untuk agar mereka itu memaklumi kondisi yang terjadi di Indonesia. Sementara itu juga dari Ketua HIMPI Jepara, Mas Bud, mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pertemuan dengan asosiasi stakeholder terkait untuk membahas kelangkaan kontainer ini. Dan memang kondisinya seperti ini, ada pembatasan di negara tujuan. Untuk itu dari HIMPI pun sudah memberikan masukan kepada masyarakat agar ini dibahas, karena ini menjadi masalah serius untuk negara yang memiliki basis ekspor impor. Begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Yunan juga sudah mewawancarai Agus Hermawan selaku Kepala Bagian Ekspor CV Anindo Furniture. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Apalagi pas musim COVID ini ya, untuk pesan kontainer aja sekitar 2 bulan ini baru dapat 1 kontainer. Nggak tahu kenapa, itu mungkin karena efek COVID ini apa ada masalah apa ya, kita dari pihak eksportir kurang tahu masalah itu. Kalau biasanya tiap bulan berapa kontainer kalau dapat itu? Kita paling enggak 1 bulan bisa 3-4 kontainer. Cuma sekarang bulan ini baru dapat 1 kontainer. Terus terkait dengan biaya sendiri ada kenaikan juga? Biaya untuk pemesanan kontainer sampai sekarang 2 kali lipat. Yang semula dari harga 4.800 sekarang bisa mencapai 11.000. Itu untuk kapasitas 1 kali 40 HQ. Itu ekspor kemana ya? Kita biasanya ekspornya ke Rotterdam, terus Rusia, Inggris juga, ke Australia juga. Tapi kebanyakan kita ke Rotterdam yang sudah langganan untuk 1 bulannya paling enggak 2 kontainer. Kalau untuk kesulitan kontainer ini sudah berjalan berapa bulan, Pak? Kesulitan kontainernya mungkin sudah hampir 4-6 bulanan ini, Mas. 4 bulanan? Iya. Nggak tahu itu karena ada apa di sana, kita kurang tahu. Terus dampaknya bagi pengusaha eksportir apa dengan kesulitan kontainer ini? Kalau dampaknya dari kita, terus terang, kalau kontainer. Kabar selanjutnya datang dari daerah istimewa Yogyakarta. Benda diduga granat ditemukan warga di aliran sungai Oya, wilayah Pedukuhan Bonjing, Kelurahan Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul. Benda tersebut ditemukan oleh Sugeng Rianto, warga asal Pedukuhan Gunung Bang. Saat itu ia tengah mencari ikan di aliran sungai Oya. Penemuan ini pun langsung dilaporkan ke aparat kepolisian dan diketahui ternyata memang benar merupakan granat yang juga masih aktif. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jogja, Alexander, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Alex. Halo Dea. Iya, rekan Alex, bisa Anda informasikan, ceritakan bagaimana kronologi lengkapnya penemuan benda diduga granat ini?
Ya, dia berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kasubag Humas Polres Gunung Kidul Ibtu Suryanto. Penemuan ini diawali saat Sugeng bersama 2 orang rekannya itu hendak memancing ikan dengan menggunakan jaring di aliran Sungai Oya. Jaring itu sendiri ditempatkan di kedalaman sekitar 3 meter yang dimasukkan kemudian ditahan dengan batu-batu. Ketika saudara Sugeng ini berusaha mencari batu tersebut, dia mendapatkan sebuah benda yang seperti batu tapi ternyata bukan karena bentuknya berbeda gitu. Kemudian dia naik kembali ke daratan dan mendapati bentuknya lebih mirip seperti granat atau salah satu jenis bahan peledak seperti itu. Kemudian oleh Sugeng dan 2 rekannya ini dilaporkan ke perangkat desa setempat serta langsung dilaporkan ke Polsek Karangmojo. Demikian, Dea. Oke, lalu apa tindakan yang dilakukan oleh aparat setelah mendapatkan laporan terkait penemuan benda ini? Ya, menurut penjabat Kapolsek Karangmojo, AKP Surahyo, dari tim Jibom atau penjinak bom Gegana Polda DIY itu langsung mendatangi lokasi pada malam harinya. Kebetulan penemuan granatnya sendiri sekitar pukul 3:30 sore pada hari Sabtu. Kemudian malam harinya tim datang ke lokasi. Kemudian tim mengevakuasi granat yang sebelumnya ditempatkan oleh Sugeng di dalam sebuah cekungan batu agar lebih aman. Aparat kemudian juga memasang garis polisi di sekitar cekungan batu tersebut agar tidak didekati oleh warga sekitar. Demikian, Dek. Oke, lalu apakah Anda juga sudah mendapatkan keterangan resmi dari tim Jibom Gegana terkait benda tersebut, Alex? Ya, menurut keterangan dari tim Jibom Gegana Polda DIY mengutip dari Kapolsek Karangmojo tadi, memang benar bahwa benda itu adalah granat dan posisinya masih aktif seperti itu dan pelatuknya sudah terlepas. Meskipun demikian, statusnya sendiri dimungkinkan sudah sangat lama dan mungkin sisa perang seperti itu. Kalau menurut perkiraan dari petugas dari tim Jibom, meskipun demikian benda ini tetap harus diamankan karena statusnya masih aktif sehingga tetap berbahaya bagi masyarakat sekitar. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Alexander melaporkan dari Gunung Kidul. Selamat kembali bertugas. Tetaplah di live update Tribuners karena kami masih akan kembali selesai jeda berikut. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah. Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita lanjut ke kabar berikutnya. Seorang pengrajin golok bernama Abah Jamhari langsung terkenal setelah menyelesaikan pembuatan golok sepanjang 4 meter dalam waktu 100 hari. Warga Jalan Sunan Bonang, Kelurahan Kubang Sari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon ini mengaku berpuasa selama 7 hari sebelum membuat golok pada tahun 2017. Pria berusia 70 tahun ini dibantu 3 muridnya dalam pembuatan golok sepanjang 4 meter tersebut. 3 muridnya itu pun juga ikut berpuasa sebelum membuat golok. Selain menjadi seorang pengrajin golok sejak tahun 1976, pria yang akrab disapa Abah ini juga dikenal sebagai satu di antara pesilat tradisi sepuh yang tersisa di Kota Cilegon. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Banten, Hairul Ma'arif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hairul. Halo Dea. Iya, rekan Hairul, apakah setiap kali membuat golok ini Abah Jamhari ini selalu berpuasa? Ya, baik Dea, terima kasih. Ya, betul Dea, dari penuturan yang dituturkan oleh Abah Jamhari, dirinya setiap kali membuat golok selalu berpuasa sebelum membuatnya. Puasa ini dilakukan untuk sebagai syarat gitu Dea, agar golok yang dibuatnya ini tidak mencelakakan orang lain, tetapi bermanfaat untuk kegunaan pada umumnya yang harusnya digunakan sebaik mungkin. Baik golok yang sepanjang 4 meter ataupun golok yang seukuran biasanya itu, dirinya mengaku selalu berpuasa. Utamanya saat pembuatan golok menjelang bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dirinya selalu berpuasa, tetapi bedanya ketika bikin golok saat menjelang Maulid Nabi, Abah Jamhari selalu puasanya selama 12 hari. Beda dengan membuat golok saat yang sepanjang 4 meter ini, yaitu 7 hari. Begitu dia. Oke, Khairul, berdasarkan informasi yang Anda himpun, ini juga Abah Jamhari ini masih bertahan dengan cara tradisional ya, manual untuk membuat golok ini. Kenapa tidak beralih menggunakan mesin atau yang lainnya? Baik ya, terima kasih. Ya, betul. Abah Jamhari sampai saat ini masih melakukan pembuatan golok ini dengan cara manual. Jadi tidak ada bantuan sedikit pun dari mesin, hanya menggunakan tangan dan semuanya serba manual. Menurut beliau, hal ini dilakukan karena untuk menjaga otentiknya golok yang dibuatnya, dan membuat golok yang dibuatnya ini berbeda dengan golok-golok yang ada di pasaran, karena memang golok Abah Jamhari ini tidak diperjualbelikan di pasar-pasar pada umumnya.
Selain itu, golok Abah Jamhari ini juga sangat sulit ditemukan di pasar-pasar umum karena dibuatnya aja cuma setahun sekali, dan sekalipun tidak setahun sekali, pembuatannya hanya berdasarkan pesanan yang sudah dilakukan. Begitu dia. Oke, lalu sudah berapa saat ini golok yang terpajang di kediaman Abah Jamhari yang dibuat sendiri oleh Abah? Baik dia, terima kasih. Sebenarnya ada 2 golok terpanjang yang dibuat oleh Abah Jamhari. Yang satu itu 4 meter yang berada masih di rumahnya, dan satunya lagi itu sepanjang 5 meter dia, yang saat ini diletakkan di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon. Jadi golok terpanjang Abah Jamhari itu sepanjang 5 meter dan diletakkan di sana. Ada yang berbeda dengan golok-golok pada umumnya. Ciri khas golok buatan Abah Jamhari itu memiliki bentuk yang melengkung di ujungnya, terutama bagian yang lancipnya itu melengkung seperti huruf C, tidak seperti golok-golok pada umumnya yang hanya lurus saja dia. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan wartawan Hairul Ma'arif melaporkan dari Kota Cilegon. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pulau Belitung seakan tidak ada habisnya membius para pelancong dengan keindahan alam yang menawan. Meski terkenal dengan wisata pantainya, daerah yang juga dijuluki sebagai negeri Laskar Pelangi ini ternyata juga menyimpan pesona lain yang harus dikunjungi para petualang. Seperti air pancor Sang Piak Gunung Kubing di Desa Perpat, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Objek wisata ini menawarkan keindahan panorama alam dari ketinggian serta air alami nan jernih yang mengalir di antara bebatuan cadas. Kelestarian alam dan suasana yang menenangkan ini pun pastinya membuat cocok bagi yang ingin merefreshkan diri sejenak dari kejenuhan rutinitas setiap harinya. Selengkapnya mengenai objek wisata air pancor Sang Piak Gunung Kubing ini akan disampaikan rekan wartawan dari Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Rekan Adel. Halo Dea. Para petualang. Rekan Adel, berdasarkan tadi pantauan Anda kabarkan bagaimana suasana di air pancor Sang Piak Gunung Kubing ini? Baik Dea dan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa objek wisata air pancor Gunung Kubing ini memang berada di Desa Perpat, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung. Dan objek wisata ini sangat cocok bagi para petualang, tentunya para pencinta alam, karena bisa menyaksikan panorama alam yang indah dan lestari dari ketinggian. Dari pintu masuk, pengunjung akan menyusuri jalanan hutan dan nanti akan tiba di titik kumpul pertama, di mana di sini terdapat air yang mengalir dengan jernih, serta beberapa spot foto yang tentunya menarik bagi siapapun yang ingin mengabadikan momen di lokasi ini. Selain itu, yang paling menarik dari lokasi ini adalah kolam bidadari yang letaknya berada di ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Dan untuk menuju ke sana, para pengunjung harus berjalan sekitar 20-30 menit dari pintu masuk. Jalanan tanah menanjak dan dasar batuan cadas membuat para pengunjung harus selalu berhati-hati ketika melakukan perjalanan ini. Namun di sepanjang perjalanan ada banyak hal menarik yang bisa disaksikan seperti keanekaragaman flora dan fauna serta diiringi suara riak air mengalir. Dan nanti ketika berada di puncaknya, pemandangan menakjubkan bukit-bukit serta hijaunya alam Belitung bisa disaksikan oleh para pengunjung yang datang ke lokasi ini. Dan ada beragam aktivitas yang juga bisa dilakukan, dari mulai tadi misalnya menanjak di daerah perbukitan, juga beragam aktivitas lain seperti mandi di kolam air alami, dan juga tentunya bisa digunakan untuk tempat berkemah. Seperti itu Dea. Oke, rekan Adel, apakah selama pandemi ini tempat wisata ini ya, air pancor Sang Piak ini tetap dibuka untuk umum? Baik Dea dan Tribuners, selama masa pandemi memang objek wisata ini belum dibuka untuk umum, tapi tentunya objek ini akan sangat menarik bagi siapapun masyarakat nanti ataupun wisatawan yang ingin merencanakan perjalanannya ke Belitung, sehingga berwisata ke Belitung tidak hanya menyajikan keindahan pantainya saja, tetapi juga beragam wisata alam yang tentunya menarik untuk dikunjungi. Baik, terima kasih rekan wartawan Pos Belitung, Adelina, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Terakhir Tribuners, lantaran masih